Baik, untuk pertama mungkin Mas, ini ada pertanyaan dari Mas Vicky, lebih baik pakai NPM atau YARN? YARN. Ya. Menurutku untuk untuk NPM atau YARN sebenarnya sama aja sih. Cuman kalau menurut gue secara pribadi, ya gue selalu mengikuti apa yang dibilang dokumentasi sih, apa yang ada di dokumentasi gitu. Cuman bebas aja gitu. Kayak misalnya orang install Node pun kan ada yang via Brew, ada yang via langsung download, ada yang via langsung pakai NVM gitu. Oke. Jadi simpel aja, tergantung kenyamanan aja. Oke. Jadi tergantung kenyamanan penggunanya, Mas? Iya. Oke, siap. Kenyamanan, pemahaman, kayak gitu. Oke. Ada lagi nih, JSX itu apa ya, Kak, katanya? Dari Mas Samuel. Oh, JSX itu secara simpel itu codingan JavaScript yang merender atau mereturn tampilan tag HTML. Sesimpel itu sebenarnya. Oke. Jadi di JavaScript itu kan sebenarnya kan kita nggak bisa nge-code pakai HTML gitu. Makanya dari itu ada JSX untuk bisa mengcombine antara JavaScript dan tag HTML. Oke. Karena itu waktu di sini di app.js ini gue nge-returnnya ini bukan var atau bukan berupa objek atau array, enggak. Yang gue return itu ya tag HTML, div, feeder yang biasa kita lihat sehari-hari lah, ya, image, PNG, gitu. Oke. Mungkin mau mengingatkan juga untuk teman-teman yang mau bertanya bisa langsung aja di kolom Q&A biar nggak tenggelam gitu pertanyaannya. Oh, Ada yang di chat soalnya. Oke, lanjut ya Mas. Sambil nunggu mungkin ya? Hah? Sambil nunggu saya lanjut bacain lagi Q&A-nya. Oke. Kak, saya ketika install kenapa tidak pernah selesai ya sampai menampilkan tulis happy hacking ya Kak. Padahal sudah mengikuti tutorial dan versi npm dan node-nya juga sudah sesuai. Selesai sampai menampilkan tulisan happy hacking. Terus mengikuti tutorial dan versi npm note-nya juga sudah. Tergantung kalau tidak pernah selesainya itu karena lemot ya mungkin nunggu internet bagusan. Cuman kalau misalnya codingannya waktu pas installnya itu ada error something, mungkin lupa di npm install -g create react app. Jadi sebenarnya ada di sini ya, ada yang kita harus install itu sebelum kita menjalankan npx create react app, kita harus menjalankan ini dulu untuk menginstalasi globalnya, install globalnya dulu. Itu sih sebenarnya. Oke. Ini juga ada pertanyaan dari Dieto. Mas pernah pakai SAP di Visual Studio, terus dihubungin ke JS React nggak? Tergantung nih, SAP-nya punya API nggak gitu. Kalau misalnya dihubunginnya, gue nggak tahu ya dihubunginnya dari segi apa ya. Apakah yang dihubungkan itu sekedar datanya atau purely bener-bener tampilannya. Cuman karena kan di company gue juga gue pakai SAP. Nah sekarang juga di company gue juga sedang melakukan imigrasi pakai React.js dan itu pure kita nge-build sendiri. Jadi nggak ada keterkaitan sama SAP dan VB-nya gitu. Karena menurut gue pusing juga sih. Kecuali SAP punya API, tinggal consume API-nya aja, mungkin itu akan kelihatan lumayan lebih gampang. Gitu. Akan sedikit memudahkan kalau misalkan ada API. Karena yang kita develop front-end-nya doang. Ya, benar-benar. Oke, nih ada pertanyaan lagi Mas. Kalau routing di React.js gimana? Bisa dijelaskan nggak? Makasih. Routing, next ya. After QA ini gue bakal ngejelasin routing karena nanti gue bakal split antara kelas komponen sama function komponen. Astagfirullah. Siap. Nanti dari situ gue bisa belajar routing. Gue akan kasih tahu caranya routing. Oke. Jadi mohon bersabar ya, mungkin pertanyaannya nanti bakal dijelaskan oleh Mas Andre gitu. Siap. Oke, ini dari QA udah nggak ada lagi ya? Udah sih kayaknya. Oh, ini ada nih. Maaf, banyak nanya karena masih newbie. React.js kan katanya lebih cepat, tapi dalam pengertiannya bahwa React itu adalah single page app.
Kalau semuanya disimpan dalam satu pack, bukannya lebih lambat ya? Pada dasarnya React app nggak menyimpan. Jadi walaupun single pack app bukan berarti mereka menyimpan semua gitu. Terus dibilang lebih cepat, mungkin bukan karena ini ya, bukan karena single pack app-nya ya, mungkin karena emang karena shareable komponennya gitu. Jadi komponen yang pertama tergantung juga dari segi kita ngerendering browsernya, dari segi kecepatan kita, dari segi ngoding atau dari mana kan banyak ya. Cuman kalau dari segi ngoding yang pertama shareable komponen. Kita nggak perlu ngebuat komponen-komponen dan logik-logik yang berulang gitu. Tinggal kita bisa pakai satu logik untuk di berbagai tempat gitu. Nah, kalau dari segi render, tergantung juga itu apakah dari segi backend-nya data network-nya bagus atau enggak, kayak gitu. Terus ada batasan-batasan saat kita ngerender React-nya itu apa aja, gitu. Makanya ada proses pre-rendering, ada proses update rendering, kayak gitu. Yang kayak komponen did update, komponen did mount. Nah, itu yang sebenarnya ngebuat si React-nya sendiri cepat, gitu. Jadi tergantung dari segi, dari codingannya juga sih. Kalau bisa single pack app terus kita nge-request ke backend itu data 1 juta ya lemot-lemot juga. Meledak malah yang ada browser kita. Tergantung data yang ini berarti diproses ya? Ya, itu salah satunya. Salah satu halnya itu tergantung dari datanya juga. Kalau dari segi tampilan ya kayak image segala macam kan, kalau misalnya kita bisa nge-resize image segala macamnya gitu. Oke. Mungkin nanti yang pertanyaan routing ini bakal dijawab di akhir. Oke Mas, lanjut Mas. Oke, lanjut. Langsung nih Mas dibuka sesi pertanyaannya. Alright. Oke, siap. Ini ada yang tadi kan yang React routing udah dijawab mungkin ya Mas? Yes, dijawab Ya. mengenai dari segi gua live code-nya sendiri gitu. Oke. Ini ada lagi pertanyaan, Kak, itu ada service worker.js, gunanya untuk apa ya? Service worker itu sebenarnya kayak gimana ya? Kayak script yang berjalan di background-nya si browser sih. Dia nge-spread gitu, kayak misalnya punya fitur terus kayak misalnya push notification, kayak misalnya nih lu bukan buka Facebook nih, kadang kalau misalnya buka Facebook atau apa di sini kan ada allow kayak gitu tuh, allow notification kayak gitu, atau ada juga yang pas saat kita buka browser misalnya mau nerapin caching kayak gitu. Nah itu sebenarnya itu tools dari service worker kayak gitu. Nah kenapa di index.js React-nya ada si service worker? Nah, ini fungsinya nanti untuk developer tools-nya si React-nya sendiri kayak gitu. Tuh lihat nih. Tuh. You can change. Nah, karena di service worker-nya sendiri dia menjalankan beberapa background proses yang gue kurang tahu ya isinya itu apa aja. Cuman intinya dia tools dijalankan itu di background prosesnya si browser gitu. Salah satu keuntungannya untuk pemakaian developer tools kayak yang tadi gue bilang, ini salah satu developer tools ya. Terus ada lagi misalnya React Redux development tools. Nah, Redux Dev Tool. Nah, ini untuk salah satu pengembangan dari si React, store prosedur, virtual store di React, namanya Redux. Nah, ini kita bisa pakai ini extension-nya gitu. Dan ini yang ngejalanin si service worker kayak gitu. Setauku. Mudah-mudahan menjawab ya pertanyaan tadi. Lanjut, secara performa bagusan pakai kelas komponen atau function komponen? Sama aja. Kalau kalian nanti ngecek, gue juga kalian penasaran kan sebenarnya kalau gue pengen ngetes performance-nya, ternyata gue cek sama aja. Gue masih penasaran apa gue gak salah ngetes atau gimana. Akhirnya gue jadi ada React Conference itu setiap tahun. Nah, gue sempat buka di YouTube itu React Conference 2018 dan si Dan yang Facebook developer yang ngembangin React ini bikin lu antara kelas komponen sama functional komponen itu sebenarnya sama aja, nggak ada perbedaan kalau dari segi performance.
Karena si Dan bilang pun lu nggak perlu migrasi kalau misalnya nih lu React lu di under 16 dan masih pakai kelas komponen. Saat lu pakai versi yang terbaru itu kalau nggak salah versi 17 yang alpha yang udah keluar hooks-nya, sekarang 18 kalau nggak salah React, itu nggak perlu migrasi ke fungsional komponen karena hook sendiri itu sebenarnya untuk mempermudah dari segi codingan aja. Jadi kayak misalnya kalau kita ngebahas antara si hook sama si kelas komponen kan jadi lebih simple. Tuh. Lebih mudah juga dibaca dari segi codingan. Untuk button aja kita cuma butuh segini. Nah, sedangkan kalau ini ada rendernya lah, terus ada apanya lagi lah, kita harus ngeri-declare lagi lah di sini. Seperti itu. Jadi menurut gua kalau dari segi performance nggak ada masalah. Dari segi speed coding, selama kalian udah ngerti gimana cara make React Hooks, menurut gua lebih bagus kalau kalian belajar kalau kalian makainya si React Hooks gitu. Karena kalau kelas main banyak kayak gitu. Perbedaan root Exact dengan root pad apa ya? Perbedaan root. Exact itu sama aja kayak apa ya? Sebentar ya, gue googling sedikit ya, gue nggak terlalu tahu banyak nih masalah exact ini. Setahu gue kalau exact itu harus sama banget gitu. Kalau misalnya nulis CC-nya kecil semua. Kalau CC-nya gede satu itu nggak bermasalah gitu. Jadi sebenarnya kalau exact itu lu punya multiple komponen kayak misalnya slash product sama product slash habis produk misalnya habis produk slash pakaian gitu. Nah itu lo kayaknya harus pakai exact gitu. Simpel itu sih kayaknya. Jadi kayak misalnya nih exact path-nya nih sini lo users nih. Atau slash itu udah pasti pakai exact nih gitu. Sama di sini ada lagi slash kan yang di atas yang pakai exact user, misalnya slash user terus slash me gitu. Nah yang di exact itu harus user karena dia si path-nya sendiri kan dia membaca string gitu. Ngerinya kalau misalnya dia ngebaca string doang, saat lu buka slash user slash me, nah itu yang kebaca slash usernya doang dan mengarahkan ke arah listnya si user kayak gitu. Itu perbedaannya exact sama si enggak. Oke, lanjut Mas Iqbal. Oke, siap Mas. Mungkin ada pertanyaan nih Mas. Kalau buat verifikasi, tipe inputnya pakai regex, interpretasi di scriptnya gimana ya Kak? Kan biar verifnya di klien nggak di server gitu. Kalau pakai regex, itu bisa kalian waktu masukin function onChange. Itu kalian bisa ngecek di function onChange-nya. Kan di sini kalau ada input valiant onChange, nah ini kan gue kan langsung set input, yang artinya langsung gue masukin ke state-nya tanpa ada validasi. Nah ini kamu bisa bikin function baru, di dalam functionnya itu nanti kamu komposisiin antara si variabel yang masuk dengan si regex yang mau kamu setting gitu. Kayak misalnya contoh regex email gitu. Kan ada regex email string add URL, string add URL, string add misalnya .com.id atau apa kayak gitu. Nah itu bisa ditaruh di regex validasinya. Nah kalau misalnya validasinya salah, itu kamu bisa bikin state baru. Kamu bisa bikin state baru yang menandakan validasi kamu itu salah. Dan saat state baru itu, state si validasinya itu ada isinya, nanti si React-nya sendiri itu udah langsung menampilkan. Gitu. Nah itu bisa dibikin kondisional si state value-nya ini. Oke.